Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Tuhan memberkati kita semua. Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Satu hal yang terpenting adalah kita merasakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita akan satukan hati kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Rasakan Dia hadir. Rasakan Dia menjamah. Rasakan Dia melawati setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau rasakan Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, rasakan Dia hadir. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, sembah bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau layak diagungkan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau lawati kami, haleluya. Kami merasakan Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah ada di dalam setiap hidup kami. Kami memuji tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan pujian bersama-sama. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita masuk hadirat Tuhan. Nikmati saat-saat menyembah. Nikmati saat-saat merasakan Dia hadir dalam setiap hidup kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami. Sembah bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau layak disembah Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar kau Allahku, besar
Sejenak kita bersyafaat bagi bangsa kita. Bersama dengan umat Tuhan, kita berdoa bagi bangsa kita. Tuhan lawati, Tuhan pulihkan keadaan di negeri kita. Angkat hatimu, berdoa bagi bangsa kita. Nyatakan pujian ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan negeri kami. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa kami, Indonesia tercinta. Haleluya Yesus Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Amin Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kita diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan atas setiap kita orang percaya. Dengungkan terus itu
pegang janji Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi Dia satu-satunya Allah yang menolong kita. Pertetapkan hati setiap kita. Percayalah dengan Tuhan sepenuh hati. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Setiap janji firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kau menjadi tanduk kemenangan bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Nyatakan pujian kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan kepada Tuhan. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 April 2020.
Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami berada di kediaman kami bersama dengan keluarga kami untuk menikmati hadirat Tuhan turun atas kami semuanya. Kami berdoa, Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberi kelegaan kepada kami, memberi motivasi kepada kami, sehingga kami dapat melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang memasuki masa di mana kita memperingati Paskah, ya, memperingati Paskah. Ada hal-hal yang kita perlu perhatikan di sini, ya. Kita perhatikan sebagaimana dalam firman Tuhan kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ya, ayat yang ke-42, ya. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang saya baca tadi ini merupakan penggalan dari doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Ya. Doa ini merupakan sebuah permohonan. Ya, doa ini merupakan sebuah permohonan, ya. Sepertinya Tuhan Yesus Kristus ingin mengingkari, ya, ingin mengingkari apa yang menjadi misi kedatangannya, ya. Jelas bahwa ini merupakan sebuah pergumulan yang sangat berat, ya. Nah, di dalam Injil Matius, Injil Markus juga sama-sama dikemukakan bahwa ketika Yesus memasuki Taman Getsemani, ya, Yesus merasa takut dan gentar. Ya, Yesus merasa takut dan gentar. Memang ini sebuah pergumulan yang sangat berat, ya, untuk ditanggung oleh seorang manusia. Ya, bahkan di dalam Injil Lukas ini, ya, sampai ada seorang malaikat, ya, ada seorang malaikat yang datang dari surga ke Taman Getsemani. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus Kristus. Ya. Kenapa malaikat harus memberi kekuatan kepada Yesus? Ya karena secara manusia Yesus sedang mengalami sebuah kelemahan. Sampai-sampai dia takut, sampai-sampai dia merasa gentar. Karena apa yang ada di depannya sebuah masalah yang begitu besar yang akan segera dialami, ya. Sebuah kesakitan yang barangkali tidak mungkin seorang pun yang bisa menanggung, ya, kesakitan yang akan dialami oleh Yesus. Bahkan juga saking beratnya tekanan, saking besarnya rasa takut,
kegentaran yang dihadapi Alkitab di dalam Injil Lukas ini, bahkan juga ya ayat 44 berkata begini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ketakutan yang dialami ini sampai peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, jadi sampai-sampai keringatnya, peluhnya itu ya seperti tetesan-tetesan darah yang jatuh ke tanah. Nah, ini menandakan bahwa tekanan yang dialami oleh Yesus Kristus ini ya sedemikian beratnya. Ya. Jadi inilah yang terkesan seakan-akan Yesus ingin menghindari masalah yang dia hadapi. Karena apa? Karena memang masalah itu bukan dia sendiri yang melakukan kesalahan, ya. Tetapi ini memang misi yang diemban oleh Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus sendiri pernah menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia datang bukan untuk dilayani, ya. Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi untuk tebusan bagi banyak orang. Ya, Markus 10 ayat 45 berkata demikian. Jadi memang sudah digariskan bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk memberikan ya nyawanya, untuk mati ya sebagai tebusan bagi banyak orang, bagi saudara dan saya, supaya melaluinya saudara dan saya diampuni dosa-dosa yang terjadi atas kita. Ya, tetapi untuk masuk ke sana menyempurnakan misi kedatangannya ini sesuatu yang sangat berat. Ya, sangat berat. Tetapi di dalam doanya kita juga melihat bahwa sesuatu yang disampaikan Yesus adalah bahwa dia tidak mau menyangkal, ya. Ada sih keinginan secara manusiawi, secara daging untuk menghindari, tetapi dia tidak mau mengingkari misi yang sudah dia emban itu. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini tentunya menjadi sebuah teladan bagi kita, ya, sebuah teladan bagi kita. Teladan apa? Ya, kita bisa saja mengalami rasa takut, ya, dengan hal-hal yang kita hadapi di depan kita, ya. Tetapi Alkitab ini, ya, ada pernyataan jangan takut, ya, jangan takut. Sekalipun kadang-kadang kita memang takut, tetapi pernyataannya jangan takut. Bahkan Alkitab mencatat itu ya lebih kurang 365 kali pernyataan jangan takut diungkapkan, ya. Artinya bahwa sebenarnya memang kita mengalami rasa itu, tetapi pemikirannya untuk menghadapi seperti itu, kalau kita berpedoman kepada perasaan kita, rasa-rasa takut itu, ya akhirnya kita menghindar dari kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi artinya kita tidak memiliki keberanian untuk menghadapi apapun juga. Nah, Yesus Kristus memang ada rasa takut seperti itu. Ada semacam kesan yang ingin menghindar dari rasa seperti itu, ya. Tetapi toh dia tetap menghadapi, ya, tetap menghadapi. Nah, karena itu pesannya adalah jangan takut menghadapi tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena rasa takut, ya, rasa takut itu kadangkala bisa menjadi racun kehidupan yang membuat kita tidak dapat menolong diri sendiri, ya, apalagi menolong orang lain.
Kalau saja kita untuk menolong diri sendiri saja kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, ya tentunya kita tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Dan juga kalau kita hanya berpedoman kepada perasaan kita, rasa takut itu, nah sebenarnya ini tidak selaras ya dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kita sudah mengerti bahwa apapun yang terjadi di dunia ini ya semuanya berada dalam kendali tangan Tuhan. Nah, jadi sekalipun Yesus perasaannya takut, tetapi dia tetap hadapi, dan kemudian akhirnya dia mencapai kemenangan. Ya, kemenangan atas apa? Kemenangan terhadap rasa takut itu sendiri. Ya, kan kemenangan terhadap rasa takut itu dengan memberanikan diri menghadapi apapun kenyataan yang harus dihadapi. Ya, ini pelajaran yang kita dapatkan melalui peristiwa di mana Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Yesus ini tentunya ini juga memberikan sebuah pengajaran kepada kita supaya kita kembali kepada esensi hidup yang sejati. Ya, kembali kepada esensi hidup yang sejati. Maksud saya konsep hidup. Apa kenyataannya? Ya. Jadi tentunya saudara dan saya hidup di dunia ini bukan karena kemauan kita sendiri. Ya. Kita mesti yakin bahwa kita berada di sini. Kita ditempatkan di dunia ini, ya, itu karena Tuhan menghendaki, ya, Tuhan menghendaki. Nah, kenapa Tuhan menghendaki? Ya tentunya pasti ada hubungannya dengan Tuhan, supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan. Esensinya seperti itu, ya, supaya melalui keberadaan kita, apapun yang kita alami supaya Tuhan dipermuliakan itu, ya. Jadi bukan kita asal-asalan hidup ya di dunia ini, bukan, tetapi itu adalah kehendak Tuhan supaya kita dapat mempermuliakan Dia. Itu esensinya tentunya. Nah, barangkali juga seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini, esensinya apa? Esensinya Yesus datang ke dunia mengemban misi, kan itu. Dia memang harus mati, ya. Bukan mati karena korban keadaan, ya, tetapi karena di dalam baunya sudah melekat sebuah misi yang besar untuk menyelamatkan manusia, jalannya lewat pengorbanan dirinya mati di atas kayu salib. Itu esensinya. Kenyataan seperti itu. Konsepnya memang seperti itu. Nah, karena itu juga ya dalam kalau kita mau kembali kepada esensi hidup kita. Ya. Ya. Maaf. Kadangkala banyak orang itu mengenakan topeng, sehingga esensi hidupnya itu tidak kelihatan, ya, esensi hidupnya tidak kelihatan, konsep hidupnya itu tidak kelihatan. Tapi begitu ada masalah, akhirnya topeng-topeng itu terpaksa harus dibuka, ya, terpaksa harus dibuka, ya. Nah, karena itu dengan dibukanya topeng itu, ya sebenarnya kita bersyukur, ya, bahwa kita akhirnya mengerti sebenarnya esensi hidup kita itu apa toh? Konsep hidup kita itu apa toh? Apakah kita hanya mengutamakan keinginan daging kita, kepentingan daging kita, atau kita kembali
kepada apa yang dikehendaki oleh pencipta kita semasa kita ada di dunia ini. Sebagai contoh lah misalnya, dalam hari-hari ini tidak hanya saudara dan saya, orang-orang Kristen ya di seluruh dunia ini mereka tidak bisa menikmati kebersamaan ya. Satu orang beriman dengan orang beriman yang lain duduk bersama-sama di dalam sebuah bangunan, sebuah gedung yang namanya gereja. Padahal esensi gereja itu apa? Esensi gereja itu adalah ya persekutuan orang-orang percaya. Kan gitu. Ya, persekutuan orang-orang percaya. Nah, gedung gereja tempat di mana kita juga setiap hari Minggu bersekutu itu hanya fasilitas, ya. Itu hanya fasilitas tempat di mana kita berkumpul, tempat kita memuji Tuhan. Tetapi esensinya bukan di situ. Esensi orang yang percaya adalah apa? Di mana orang-orang percaya menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatnya. Nah, hal itu ya kesannya sekarang sepertinya kita dibatasi, tidak bisa berkumpul. Ya, bukan seperti itu. Tetapi justru esensinya akhirnya sama seperti gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula. Mereka bersekutu di rumah masing-masing. Ya, memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi esensinya di situ. Nah, ketika esensinya ini ya hal yang fakta konsep gereja ya yang sebenarnya itu harus dilakukan. Nah, ya topeng kita ya yang biasanya kita berkumpul dengan banyak orang ya, kita bersekutu dengan banyak orang, bisa menyanyi bersama-sama. Kesannya akhirnya itu diobrak-abrik seperti itu. Padahal tidak. Nah, sebenarnya yang perlu kita tanggapi adalah Tuhan sedang mengembalikan esensinya hidup dalam sebuah jemaat. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kita yang biasa barangkali hanya menikmati kesenangan duniawi saja dan kemudian akhirnya juga mengikuti pola-pola hidup orang dunia, kita sudah terjebak ya. Dan kemudian hari-hari ini kita sedang dikembalikan oleh Tuhan dalam esensi hidup yang sejati, mengerti bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan berkenan supaya kita memuliakan Dia. Karena itulah ya Tuhan menghendakinya. Nah, kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya bacakan sekali lagi. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ambil. Ya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Apa di sini yang bisa kita dapatkan? Dalam segala hal, jangan pernah memaksakan kehendak. Ya, jangan pernah memaksakan kehendak. Sama seperti Yesus. Jikalau engkau mau. Lah ternyata Bapa tidak mau kan? Karena Bapa mau supaya apa? Supaya misi yang diemban oleh Yesus Kristus itu bisa dijalankan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Jadi artinya tuh Bapa tidak mau, ya. Tidak mau apa yang disampaikan Yesus Kristus sebagai sebuah permohonan. Nah, Yesus Kristus sendiri kemudian akhirnya dia berkata begini, ya,
tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, jadi ini sebuah pemikiran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti Yesus Kristus, ya. Yesus tidak memaksakan kehendak dia supaya diterima oleh Bapa. Nah, jadi pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah apa? Ya, jangan pernah memaksakan kehendak. Kenapa? Karena kemauan kita, keinginan kita itu belum tentu maksud saya, belum tentu bisa diterima oleh pihak yang lain. Ya. Jadi ya jangan memaksakan kehendak lah. Ya. Karena apa? Kalau kita mencoba memaksakan kehendak kita supaya kehendak kita itu diterima oleh orang lain, ujung-ujungnya apa yang bisa kita dapatkan? Ya pasti kekecewaan. Ya, ujung-ujungnya kekecewaan. Nah, saudara pasti tahu, ya, apa yang akan dilakukan oleh orang yang sedang kecewa. Orang-orang yang kecewa itu akan melakukan tindakan-tindakan destruktif, yang kadangkala tindakan itu sendiri tidak pernah disadarinya bahwa itu sebagai sebuah kesalahan. Ya, jadi kalau kita tidak memaksakan kehendak kita, bukan berarti kemudian akhirnya kita kalah, ya, bukan, ya. Tetapi kita harus memahami keinginan kita, kehendak kita belum tentu benar, ya. Nah, karena itu kita perlu menarik diri. Kita perlu menarik diri, jangan sampai kita mengedepankan apa yang menjadi kepentingan kita supaya diterima oleh orang lain. Nah, inilah yang menjadi pemikiran dari doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam rangka kita memperingati Paskah, karena hari Jumat besok, ya, hari Jumat besok tanggal 10 ya April kita akan merayakan Paskah Jumat Agung, ya, Paskah Jumat Agung. Nah, tetapi pada hari ini, hari Minggu ini, kita sudah mendapatkan pengajaran, ya, melalui sepenggal doa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus Kristus ada di Taman Getsemani. Jadi sekalipun ada rasa takut, tetapi perintah firman Tuhan adalah jangan takut. Bahkan ini 365 kali ditulis dalam Alkitab. Ya. Jangan takut menghadapi kenyataan yang harus kita jalani. Kembali kepada esensi hidup yang sejati. Dan jangan pernah memaksakan kehendak kita supaya diterima oleh orang lain. Ya, kita perlu merendahkan hati supaya Tuhan ditinggikan. Ya, mari kita akan merenungkan firman itu, ya, siang dan malam seperti yang dilakukan oleh Daud, ya, melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga firman itu akan bekerja di dalam diri kita, dan kuasa firman yang bekerja dalam diri kita itu akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan sampai kita bisa menyelesaikan, ya, apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu itu akan bekerja di dalam kehidupan kami, setiap pribadi yang mendengarnya. Terima kasih Engkau memberkati kami, memakai kami, supaya kami menikmati segala rancangan yang Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih, ini doa kami dan kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belum tahu sampai kapan kita menikmati peribadatan seperti ini ya di rumah masing-masing. Ya, tentunya akan menambah keakraban ya, panjenengan suami istri ya dengan anak-anak ya menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tengah keluarga ya. Nah, saya ingin sampaikan pada hari Jumat besok ya, kita akan memperingati Paskah Jumat Agung ya, Paskah Jumat Agung. Nah, ibadah Paskah Jumat Agung ini sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap tahunnya, dilaksanakan pada hari Jumat tentunya pada jam 5 sore. Nah, ibadah tersebut disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu pada hari ini, hari Minggu pertama ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus, karena perjamuan kudusnya akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Ya, nah teknisnya begini, ya, sebelum hari Jumat, Bapak Ibu Gembala akan sowan ke rumah panjenengan masing-masing. Ya, kami akan membagikan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Ya, satu hari sebelumnya barangkali, ya, jangan langsung dimakan. Ya, kita lakukan perjamuan kudus nanti seusai ibadah Jumat Agung ya. Jadi perjamuan kudusnya nanti dilakukan pada ibadah tersebut ya. Puji Tuhan, kami percaya bahwa semuanya akan dikembalikan oleh Tuhan, dan saya tetap berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus juga sudah berdoa kepada Bapa. Ya, ingat Yohanes pasal 17 ayat 15. Ya, kata Tuhan Yesus dalam doanya, "Aku tidak memintamu Bapa supaya engkau mengangkat mereka ya dari dunia ini, tetapi aku meminta supaya engkau melindungi dari yang jahat." Ya, jadi saya juga berdoa supaya saudara dilindungi oleh Tuhan. Artinya panjenengan akan menikmati ya hidup tetap sehat, diberkati ya, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sekalipun ya hari-hari ini aktivitas yang kita lakukan masih sangat terbatas, yaitu aktivitas di dalam rumah. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan naikkan doa penutup dan doa berkat, dan setelah itu kita akan menaikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman jemaat Tuhan yang lainnya, tetapi kami dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kami dapat menikmati kebersamaan dengan orang-orang kami di rumah, keluarga kami di rumah. Terima kasih, mohon berkat-Mu atas kami, supaya kami dilindungi dari segala yang jahat, supaya kami diberkati, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Terima kasih, kami memohon berkat-Mu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Segala berkat kasih karunia dari Bapa di surga, kemurahan kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan, persahabatan dengan Roh Kudus kiranya menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.